Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisha Anastasia Mandake, Stambuk C201-21200. Welcome to the podcast. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang merencanakan, menulis, dan menyelesaikan laporan dan proposal. Kita masuk ke merencanakan laporan dan proposal. Terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, menganalisis situasi. Di menganalisis situasi ini terbagi pun menjadi 4, yaitu perjelas masalah atau peluang yang ada, kemudian tetapkan tujuan, lalu kembangkan profil penerima, kemudian kembangkan sebuah rencana kerja. Selanjutnya kita masuk ke mengumpulkan informasi, terbagi menjadi 3, yaitu tentukan kebutuhan penerima, lalu dapatkan informasi yang diperlukan, kemudian jika diperlukan adakan proyek penelitian. Selanjutnya, menyelesaikan medium yang tepat. Terbagi menjadi 2, yaitu pilihlah medium terbaik untuk mengirimkan pesan, kemudian pertimbangkan untuk menyampaikan melalui berbagai media. Yang terakhir yaitu mengatur informasi. Terbagi menjadi 3, yang pertama, tetapkan gagasan utama, kemudian pilihlah pendekatan langsung atau tidak langsung, kemudian buatlah garis besar isi dengan menggunakan salah satu model yang ada untuk laporan informasional, analitis, dan proposal. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses merencanakan laporan informasional dan analitis. Di sini pun terbagi menjadi 4. Yang pertama, analisis situasi. Di analisis situasi ini terbagi menjadi 3 lagi, yaitu yang pertama, tetapkan dengan jelas tujuan Anda sebelum mulai menulis. Yang kedua, jika Anda perlu meraih beberapa saran dalam laporan, identifikasi semuanya di awal. Yang ketiga, siapkan rencana kerja untuk memandu usaha. Lanjut, dikumpulkan informasi, terbagi atas 2. Yang pertama, tentukan apakah Anda perlu meluncurkan proyek penelitian terpisah untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Yang kedua, gunakan kembali atau adaptasikan materi yang Anda kapanpun memungkinkan. Selanjutnya, seleksi media yang tepat terbagi menjadi 3. Yang pertama, dasarkan keputusan Anda pada ekspektasi penerima. Yang kedua, pertimbangkan kebutuhan untuk memberi komentar, merevisi, mendistribusi, dan menyimpan. Yang ketiga, ingatlah bahwa media yang Anda pilih juga menyampaikan pesan. Yang terakhir yaitu mengorganisasikan informasi. Yang pertama, gunakan pendekatan langsung jika penerima bersikap menerima. Yang kedua, gunakan pendekatan langsung jika Anda tidak ingin menerima resiko penjelasan Anda dipandang sombong. Yang ketiga, gabungkan pendekatan Anda jika membantu pendukung pesan utama. Selanjutnya kita masuk ke format proposal secara umum. Yang pertama, proposal internal, yaitu digunakan untuk meminta keputusan dari para manajer dalam organisasi. Proposal internal terdiri dari proposal pendanaan, yang meminta dana dan dukungan manajemen terhadap proyek baru, dan proposal proyek umum, yang meminta izin untuk mengambil tindakan atas proyek khusus. Selanjutnya yaitu proposal eksternal, yaitu digunakan untuk meminta keputusan dari pihak di luar organisasi. Proposal eksternal mencakup proposal investasi, yang meminta pendanaan dari investor eksternal seperti kapital ventura. Kemudian proposal dana bantuan, yaitu yang meminta dana dari badan pemerintahan dan organisasi pemberi sponsor lainnya. Dan proposal penjualan, yang menganjurkan solusi individual pada calon pelanggan dan meminta keputusan pembelian. Kita masuk ke faktor yang paling penting dalam perencanaan proposal, adalah apakah penerima telah meminta Anda untuk memasukkan proposal. Terbagi atas 2. Yang pertama, proposal yang diminta, yaitu proposal ini umumnya disiapkan untuk permintaan pihak eksternal yang meminta sebuah produk atau jasa. Kemudian proposal yang tidak diminta, yaitu proposal ini diprakasi oleh organisasi yang berusaha mendapatkan bisnis atau pendanaan tanpa undangan khusus dari calon klien. Nah, sekarang kita masuk ke menulis laporan dan proposal. Dalam menulis laporan dan proposal, terdapat beberapa bagian. Yang pertama, kita harus mengetahui pendahuluan, apa-apa saja yang kita perlu ketahui dalam menulis di pendahuluan. Yang pertama, laporan dan proposal diposisikan lebih luas. Kemudian menjelaskan mengapa subjek atau tujuan penting.
lalu meninjau dahulu gagasan dan aturannya, kemudian menetapkan nada dokumen dan hubungan penulis dengan penerima. Lalu kita masuk ke isi. Di dalam isi pun kita perlu ketahui yang pertama ada akurat, lengkap, seimbang, jelas, dan logis, lalu didokumentasikan dengan rapi. Nah, yang terakhir ini penutup. Di dalam penutup pun kita harus mengetahui poin-poin penting, yaitu yang pertama menekankan poin utama, yang kemudian meringkas manfaat bagi pembaca, lalu mengacu kembali kepada semua bagian dan mengingatkan pembaca bagaimana keserasian bagian itu. Yang terakhir membawa semua item tindakan di satu tempat dan memberikan detail tentang siapa harus melakukan apa, kapan, di mana, dan bagaimana. Selanjutnya kita masuk ke topik yang umumnya tercakup dalam bagian isi laporan, yaitu meliputi yang pertama penjelasan tentang masalah atau peluang, kemudian fakta, bukti statistik dan tren, lalu hasil studi atau penyelidikan, kemudian diskusi dan analisis potensi pengambilan tindakan, lalu keuntungan, kerugian, biaya dan manfaat dari pengambilan tindakan tertentu, lalu prosedur atau langkah-langkah proses, kemudian metode atau pendekatan, dengan kriteria pengevaluasian alternatif dan opsi. Selanjutnya kita masuk ke bagian pendahuluan, harus memiliki elemen berikut. Yang pertama, otoritas. Yang kedua, masalah. Yang ketiga, lingkup. Yang keempat, latar belakang. Yang kelima, sumber dan metode. Yang keenam, definisi. Yang ketujuh, batasan. Dan yang terakhir, pengorganisasian laporan. Dan kita perlu ketahui isi yang efektif mencakup informasi berikut, yaitu pendekatan yang diajukan, rencana kerja, pernyataan kualifikasi, dan biaya. Nah, kita masuk ke penutup laporan. Untuk laporan yang panjang, Anda perlu membagi bagian penutup menjadi bagian yang terpisah untuk kesimpulan, rekomendasi, dan tindakan. Nah, di penutup proposal, bagian penutup merupakan kesempatan terakhir Anda untuk meyakinkan pembaca tentang kebaikan proposal Anda. Karena itu, pastikan kembali semuanya jelas, mendesak, dan berorientasi penerima. Kita masuk ke menyelesaikan laporan dan proposal. Di sini pun terbagi menjadi 5, yaitu pertama, revisi, yang kedua, produksi, yang ketiga, proofreading, yang keempat, distribusi, dan yang kelima, menulis. Yang pertama, revisi laporan dan proposal. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, direvisi dalam hal pengorganisasian, gaya dan nada tulisan. Kemudian untuk memastikan bahwa isi laporan dan proposal logis dan sesuai kebutuhan penerima. Yang selanjutnya, memperbaiki keterbacaan laporan dengan membuat variasi panjang kalimat, menjaga paragraf agar tetap pendek, menggunakan daftar, simbol titik, serta menambahkan judul dan subjudul. Yang terakhir, direvisi sampai menjadi jelas, ringkas, dan bersifat mendesak. Nah, kita masuk ke produksi. Di sini produksi terbagi 2, yaitu produksi laporan formal dan produksi proposal formal. Kemudian, proofreading laporan dan proposal. Yang pertama, mengkaji ulang dokumen secara menyeluruh untuk terakhir kalinya dengan melihat konsistensi, kesalahan, dan komponen yang hilang. Yang kedua, proofread terhadap bagian teks laporan, yaitu mengecek pengetikan, kesalahan ejaan, dan kesalahan tanda baca. Lalu, proofread terhadap tampilan laporan secara menyeluruh, kalau perlu dengan meminta orang yang belum pernah terlibat dalam pembuatan laporan untuk membaca secara menyeluruh. Kemudian kita masuk ke distribusi laporan dan proposal, terbagi menjadi 2, yaitu distribusi fisik, yaitu mengalokasikan sedikit anggaran untuk membayar kurir profesional atau jasa pengiriman paket. Lalu distribusi elektronik, yaitu menggunakan portable document format atau PDF, lebih aman dan umumkan dalam mendistribusikan laporan secara elektronik. Menulis permohonan untuk proposal ada beberapa bagian, yaitu yang pertama, isi konten RVPE, lalu latar belakang perusahaan, lalu deskripsi proyek, kemudian kebutuhan proyek, lalu kriteria keputusan, kebutuhan proposal, penyerahan, dan informasi yang dapat dihubungi. Nah, sekian podcast dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.